Sis Ben. Wah, Bang Herman itu. Semangat Bang Herman. Wah, tenaga andalan ini Bang Herman ini. Pembersihan gulma. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Pembukaan lahan baru Siti Pagar. Punya Bang Supri ini. Ini tenaga-tenaga handal semua ini. Untuk ukuran 3 meter kali 0,75 ini. Ini masih banyak pohon yang tunggal ini. Nanti setelah dipupuk dipotong supaya hidup dua semua seperti ini nih. Dua nih. Ya, dua. Ini di 2023 ya, di bulan 10. Ini tanam di musim kemarau menggunakan sistem fallback ya. Namun ini punya Bang Supri ini masih banyak yang pohon tunggal. Nanti setelah hujan dipupuk harus dipotong semua supaya hidup tunas dua ya. Ini Siti Pagar ukuran 0,75 kali 3 meter. Nanti saya lihatkan percontohannya yang udah jadi punya saya. Yang ukuran 3 meter kali 0,75 ya. Setelah video ini saya lihatkan yang hasilnya yang udah umur 7 tahun udah saya remajakan kembali ya. Ini masih dalam proses pembersihan gulma ya. Inilah ringannya untuk tanam kopi Siti Pagar, cukup dibersihin pangkalnya aja. Tengahnya biarkan seperti ini. Ini di kemiringan 50 derajat ini ya. Di ketinggian 600 mdpl. Nanti setelah umur 1 tahun kita bikin teras di sininya. Kita teras. Ini. Siti Pagar sangat ringan untuk pengerjaannya. Itu banyak-banyak kerja itu. Ini punya Bang Supri ya, masih dalam pembinaan untuk penanaman kopi Siti Pagar. Oke, kita lanjut. Skip sebentar melihatin kebun saya yang udah jadi ya, yang umur 7 tahun yang udah saya remajakan kembali. Oke, ini kebun saya Siti Pagar ya, yang udah jadi ukuran 0,75 untuk samping 3 meter. Ini udah saya remajakan kemarin setelah musim. Saya tebang ya, saya hidupin sambungannya. Ini udah sambungan semua menggunakan klon unggulan saya, pengembangan dari kebun sendiri ya. Ini tahun ini untuk sambungannya belajar buah ini. Belajar buah. Ini kopi ini super ini. Awal dari satu pokok ya, cuma satu batang. Saya kembangkan terus setiap tahunnya. Udah mencapai ribuan batang ini. Bahkan kawan pun udah banyak yang minta bibit. Ini kopinya seperti ini. Ini buahnya besar kopi ini. Seperti ini ya. Ini besar. Ini buah selangan ya. Ini di bulan 9 ya. Bulan 9 2023. Ini musim kemarau ini. Ini musim kemarau ya. Kemarau panjang. Tapi pohon kopi masih segar ya. Untuk menanggulangi kemarau biar kopi tetap segar ya.
Ini sampah kita tumpukin semua di bawah batang kopi seperti ini. Ini sampah ini. Nih, ini tebal sekali sampahnya sini. Jadi nggak terlalu panas untuk tanah ya. Ini sampah semua di dalamnya ini. Ini semua. Ini calon bunga-bunganya full ini. Nih full. Nih. Ini udah jadi ya. Ini umur 7 tahun ya. Ini semua saya mau buat video, tidak ada saya yang pilih-pilih ya. Saya ambil rata untuk gambar-gambarnya supaya termotivasi buat kawan-kawan semua. Terus ukuran tengahnya 3 meternya bisa kita gulut seperti ini ya. Kita gulut seperti ini. Nanti tengahnya kita tanam cabai. Bisa kita tanam cabai. Tapi sekarang belum bisa ini menata gulutannya karena ini tanah masih keras ini, kemarau panjang ya. Nih, tanahnya keras seperti ini nih. Tuh, kita pukulin aja nggak mau hancur ya. Saking kerasnya tanah. Ini tanah bukan tanah hitam. Ini tanahnya kuning ya, kuning. Ini kalau nggak bisa ngelolahnya tanah seperti ini, tanaman akan kerdil ini. Ya. Jadi harus kita kasih nutrisi yang bagus. Ini pupuk cuman menggunakan urea ya. Awal kemarin dari bulan 5 sudah saya pupuk pakai urea. Belum menggunakan pupuk lain-lainnya. Nanti di bulan, kalau udah ada hujan, di bulan 10 atau 11 kita menggunakan pupuk urea campur Posca ya. Untuk perbandingan urea 1 kintal, Poscanya 3 kintal ya, kita aduk. Jangan dibikin satu-satu. Kalau urea sekintal, Posca sekintal, nanti pohonnya subur, kena hujan nanti mau rontok buah ya. Usahakan banyakkan Poscanya. Ini rata ini untuk permajaan. Kalau untuk tanam sistem pagar, kalau udah pemugaran seperti ini usahakan pokoknya 2 atau 3 ya. 3 kalau mau bagus, 4 pun jadi. Yang penting nutrisinya kita tambah. Tuh. Di tengahnya tanpa naungan. Ini tanpa naungan sama sekali. Ya. Sistem pagar nggak perlu membutuhkan naungan, yang jadi naungan ya antar pokok ya. Seperti ini. Ini di bawah jadi naungan semua, terus sampah kita tumpukin di bawahnya ya. Supaya sinar matahari itu nggak terlalu panas ke tanah, terlindungi sama tumpukan sampah ya di bawahnya. Ini buahnya jadi semua ya. Jadi semua calon-calon buah-buahnya ini jadi semua. Nanti sini mau berbunga lagi nih. Udah mulai, kalau kena hujan aja berbunga lagi nih. Ya. Lah kalau kopi sistem pagar perawatan sangat mudah. Awal pembuatan cukup dibersihin di pangkal kopinya aja ya. Tengahnya biarpun bongkor nggak jadi masalah. Yang penting pangkalnya kita bersihkan. Nih, ini rata ini. Saya nggak akan memilah-milah video ya. Atau saya ambil yang bagus-bagusnya aja, real. Saya bikin videonya. Ini seperti ini keadaannya. Pohon segar. Ini belajar buah ini ya. Stekan baru belajar buah ini. Untuk hasilnya nanti setelah diandugan ya, saya kasih tahu pada kawan-kawan supaya bisa berinovasi ya tentang pertanian kopi ya. Bagi kawan yang setuju dengan saran saya ikuti. Kalau yang kurang setuju ya nggak usah ya. Tapi kalau menurut saya ini recommended seperti ini. Karena hasilnya lumayan. Dan lagi tengahnya kalau kita mencabai ya lumayan. Kalau daerah yang aman dari serangan babi hutan seperti ini bisa tanam jagung ini. Jagung, kacang tanah di tengahnya bisa. Jadi hasil nggak monoton kopi ya. Sembari nunggu kopinya hasil, tanaman polo hijaunya udah menghasilkan. Ini sambungan belajar buah semua ini. Sambungan di bulan 11 ya. Tahun 2022 ya. Ini udah belajar buah semua full ini. Ini jadi semua buahnya. Ini kemarau panjang ini. Tapi pohon kopi tetap segar.
untuk menanggulangi tetap segar itu ya, ini sampahnya kita tumpukin di bawahnya seperti ini. Ini sampah semua di bawahnya ini. Tapi hati-hati dengan api ya, ini musim kemarau. Ini kopi unggulan saya cuma 1 batang tadinya, sekarang saya kembangkan sampai ribuan batang ini. Contoh-contoh buahnya seperti ini nih kopi ini. Ini besar-besar dompolannya nih. Buahnya pun besar ini. Ini dompolannya. Ini kemarin makanya jarang seperti ini. Ada stand jarang ini karena kemarin pakai naungan. Kemarinnya. Ini saya buang semua naungan supaya gugusnya nanti rapat. Kalau terlalu banyak naungan, gugus ini jarang. Nih. Kalau kita buangin naungannya nanti rapat nggak seperti ini. Ini kopinya. Kopinya pun besar ini, bijinya yang besar-besar tuh ya. Ini kopinya. Mantap ini kopinya. Ini saya kembangkan, kawan juga udah mulai mengembangkan, minta bibitnya dengan saya ya. Nanti kedepannya, kalau tahun depan ini udah bisa berbagi bibit ini ya. Karena untuk kebun saya udah selesai semua untuk sambungnya tahun ini. Tahun depan nggak kepake ini bibit, sayang ya. Kalau untuk tahun depan yang mau berkunjung ke sini bisa bawa bibit. Di kebun saya ini banyak bibit yang bagus-bagus ya. Nanti di tengahnya ini sistem kebun saya semuanya. Di tengahnya pakai stek kipas ya. Bawahnya saya sambung pakai lancur. Tengahnya pakai stek kipas seperti ini. Ini stekan kipas semua nih. Ini kipas. Ini menggunakan bibit dari saya sendiri ya. Juga pengolahan dari 1 batang kopi ini. Ini bagus ini. Gugusnya rapat. Kalau udah jadi buahnya nggak henti ini. Nih ini kipas ini. Yang kipasnya ini di tengahnya. Jadi double nggak pengaruh dia kalau untuk kipasnya. Ini stekan kipas semua ini untuk sambung kipasnya ya. Di bawahnya pakai lancuran. Ini sini pakai kipas, sini pakai lancuran tuh. Lancuran. Ini untuk buah selangannya ya. Ini penghasil dari pengembangan bibit saya sendiri, dari kebun saya sendiri. Karena bagus saya kembangkan. Ini untuk stek kipasnya ya. Ini seperti ini. Ini buahnya ini. Ini kopi ini nggak mau henti buah ya. Selangannya pun bagus. Dia ini nggak rontok ini kena hujan ini. Biarpun hujan kencang ini tetap buahnya bagus, nggak rontok. Dan lagi antar dompol ini rapat. Nanti seperti ini ya. Antar dompolnya rapat kalau jadi. Ini belum banyak ini sekitar 1000 batang juga ya yang udah saya kembangkan. Nanti di tahun depannya ini udah banyak. Jika kawan mau bibit juga bisa bawa bibit ini untuk tahun depan. Tahun ini masih kepake ya bibitnya ya. Masih pakai, tahun depan udah bisa lah. Ini ada beberapa ranting kemarin udah nyampe Jawa Barat ya. Di tempatnya Kang Jajah ya. Udah saya kirim bibitnya ke sana. Beliau minta dengan bibit komari ya. Kalau komari banyak itu di kebun, full. Bagi kawan yang hobi komari banyak full. Nanti komarinya saya ganti juga dengan bibit ini. Sistem pagar kenapa tidak menggunakan naungan? Karena yang jadi naungan antar pokok ke pokok ya. Antar pokok ini dengan ini bisa jadi naungan nanti. Dari sini naungan bawahnya. Ini pagar. Jadi sinar matahari nggak langsung ke tanah ya. Sampah kita tumpukin di bawah seperti kayu-kayu kan jadi pupuk organik, nanti kompos ya. Seperti tengahnya kita gulut, bisa kita tanam cabai. Ini belum bisa kita haluskan ini. Karena masih keras betul, kemaraunya panjang ini. Nih, bongkahan tanahnya pun dihantemin gini aja nggak mau hancur ini. Tuh, saking kemaraunya ini ya, panas. Namun kopi tetap segar ya. Buahnya pun ini jadi semua. Nanti saya perlihatkan kalau dia udah dugan semua ya, bagaimana hasilnya. Ini supaya bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan petani kopi. Kalau untuk sambung double, usahakan jangan terlalu tinggi ya untuk kipasnya. Segini aja, sekitar 1 meter. Nanti untuk lancurnya bisa naik sempurna dia, tidak ada gangguan. Seperti kebun-kebun saya yang udah jadi itu. Nanti kalau ada waktu sempat saya bikin videonya untuk kebun yang udah jadi ya, yang sistemnya stack double ya, untuk kipasnya di tengah bawah lancuran. Namun itu untuk tanaman kopinya masih yang seperti dulu ya, model zaman dulu, bukan sistem pagar. Itu semua double sambungan semua atas bawah tuh. Ini sambungan yang kipasnya nih, calon buahnya nih rapat nih.
Ini. Oke, hanya itu aja penjabaran buat kawan-kawan. Semoga bisa termotivasi untuk petani kopi. Ikuti anjuran. Kalau menurut saya sih ambil tanam kopi awal dari sistem pagar aja ya. Kita bikin 3 meter, terus sampingnya lurusnya kita ambil 0,75 ya, supaya hasil nggak monoton kopi. Tengahnya bisa kita tanam palawija, bisa tanam cabai, jagung, atau kacang tanah ya. Itu supaya nggak monoton kopi aja, hasil pun bertambah. Oke, hanya itu penjabaran dari saya buat sahabat-sahabat petani semua. Sukses selalu. Salam dari kami petani kopi Lampung Barat. Selamat siang, selamat istirahat.